Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Maya. Di video kali ini Bu Maya akan menyampaikan pembahasan soal latihan sumatif akhir semester khusus kelas 8 semester 1 tahun 2024-2025. Nanti di video ini akan Bu Maya bagi menjadi dua part. Part yang pertama Bu Maya akan bahas 15 nomor terlebih dahulu ya. Dan di part kedua nanti Bu Maya akan membahas 16 nomor sisanya. Baik, simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Bu Maya supaya nanti Bu Maya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten pembahasan matematika berikutnya. Oke anak-anak, sebentar lagi kalian akan menghadapi sumatif akhir semester ya, dan materi yang akan Bu Maya sampaikan kali ini itu benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi sumatif akhir semester. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 1 dan nomor 2 terlebih dahulu. Soal nomor 1 tentang aljabar. Bentuk sederhana dari 5PQ ditambah 4QR dikurangi 3PR dikurangi 2PR kurangi 8QR dikurangi PQ adalah bentuk aljabar. Kita harus mengurangkan dengan suku yang sejenis. 5PQ nanti kita operasikan dengan min PQ, ini menghasilkan 4PQ. Kemudian 4QR nanti dioperasikan dengan min 8QR. Hasilnya berapa? Min 4QR. Dan yang terakhir min 3PR, min 2PR, ini hasilnya min 5PR. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Soal nomor 2 masih dalam aljabar. Hasil pengurangan 2 dikali 2x min 1 dari 5 kali x tambah 3. Ada kata-kata dari. Kalau katanya dari, maka kita mengurangkannya dari bentuk yang terakhir dikurangi bentuk yang pertama. Jadi nulisnya gini, 5 dikali x tambah 3 dikurangi 2 dikali 2x min 1. Lalu kita operasikan seperti biasa. 5x ditambah 15 dikurangi 4x ditambah 2. 5x min 4x x, 15 tambah 2 17. Ini adalah bentuk paling sederhana untuk soal nomor 2. Berikutnya di soal nomor 3, kalian boleh pause video ini ya. Bagi yang belum nyoba mengerjakan, kalian bisa pause video ini lalu nanti lanjutkan lagi untuk menyimak pembahasan Bu Maya. Diketahui P sama dengan min 2x tambah 5 dan Q sama dengan 3x min 1. Nilai dari P dikurangi 2Q adalah P, kita tulis di sini, min 2x tambah 5 dikurangi 2Q, maka dikurangi 2 dikalikan 3x min 1. Ini yang pertama, bisa kita buka kurungnya seperti ini. Kemudian yang terakhir min 6x tambah 2. Bentuk sederhananya menjadi min 8x ditambah 7. Next, soal berikutnya, soal nomor 4. Diketahui 5 dikali x tambah 3 sama dengan 6x tambah 20. Jika n penyelesaian dari persamaan tersebut, nilai dari 2x tambah 1 adalah, berarti ini masuk dalam persamaan linier ya. 5 dikali x tambah 3 sama dengan 6x tambah 20. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mencari tahu nilai dari x terlebih dahulu ya. Kita kalikan seperti biasa. 5x ditambah 15 sama dengan 6x ditambah 20. 5x nanti dikurangi dengan 6x, hasilnya min x sama dengan 20 dikurangi 15, itu hasilnya 5. Maka nilai x sama dengan negatif 5. Ini yang ditanyakan adalah 2x tambah 1, berarti 2 dikali min 5 ditambah 1. Min 10 ditambah 1, hasilnya min 9. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Oke, kalian boleh pause video ini untuk mencoba mengerjakan. Diketahui 2/3 dikali A min 1 sama dengan setengah A ditambah 3. Nilai dari 4A min 2 adalah, perhatikan di soal bentuknya seperti ini.
2/3 dikali A min 1 sama dengan setengah A ditambah 3. Ada bentuk pecahan di dalam soal ya. Supaya nanti kita mudah dalam menyelesaikan, kita bisa rubah bentuk ini menjadi bentuk yang memuat bilangan bulat. Nah, caranya gimana? Caranya dikalikan dengan KPK dari penyebut pecahan. Di sini ada 2/3 pecahannya ya, dan setengah. KPK-nya adalah 3 dan 2 itu kali KPK-nya adalah 6. Maka bentuk persamaan ini kita kalikan 6 semuanya. 2/3 dikali 6 itu 4 ya. Terus A-1 itu tetap sama dengan setengah A dikali 6 itu 3A. 3 dikali 6 itu 18. Ini menjadi 4A min 4 sama dengan 3A tambah 18. Ini Bu Maya lanjutkan di sisi sebelah kanan. 4A dikurangi 3A sama dengan 18 ditambah 4. Ini berarti A sama dengan 22. Nah, nilai dari 4A min 2 berarti 4 dikali 22 dikurangi 2. 88 dikurangi 2 hasilnya adalah 84. Ya, cukup jelas ya untuk soal nomor 5. Berikutnya adalah soal nomor 6, masih dalam bentuk aljabar yang memuat pecahan. Hasil dari X dibagi 4 dikurangi 2Y min 40/3 adalah. Nah, perhatikan di sini adalah operasi pecahan. Operasi pecahan itu bisa diselesaikan jika penyebutnya sama. Nah, kita cari KPK dari 4 dan 3. Betul sekali, dia adalah 12. Oke. X per 4 biar jadi 12 dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Jadi 3X min 2Y min 40/3. 3 biar jadi 12 itu dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Hati-hati ada tanda min di sana. Sama dengan 3X, ini berarti min 8Y min 4 kali min 40 plus 160/12. Nah, ini variabelnya beda ya, jadi tidak bisa kita sederhanakan. Jadi bentuk paling sederhananya adalah seperti yang nampak pada layar. Berikutnya di soal nomor 7 ya. Pernyataan di bawah yang ini yang benar adalah nomor 1. 9x kuadrat y dikurangi 21xy pangkat 2 sama dengan 3xy dikali 3x min 7y. Kalian bisa membuktikan yang ada di ruas kanan nih, kita kalikan ya. 3xy kali 3x yaitu hasilnya nomor 1. 9x kuadrat y min 3xy dikali min 7y berarti hasilnya 21xy kuadrat. Berarti kesimpulannya pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2, 16x kuadrat min 25y kuadrat sama dengan 4x tambah 5 dikali 4x min 5. Ini hati-hati ya. Di soal nomor 2 ini, di pernyataan nomor 2 terdapat dua variabel yang berbeda yaitu x dan y, sedangkan di ruas kanan variabelnya hanya satu. Ini jelas salah ya. Ini jelas salah. Pernyataan nomor 3, x min 1 dikali x tambah 2 sama dengan x kuadrat min 3x tambah 2. Nah, ini kita perlu buktikan dengan perkalian. Nah, kita kalikan ruas yang sebelah kiri ya. X kali x kuadrat, x kali 2 plus 2x min 1 kali x min 1 kali 2 min 2. X kuadrat plus x min 2. Ternyata nomor 3 juga salah. Bagaimana dengan pernyataan nomor 4? Kita buktikan bersama-sama ya. X min 2 dikali 3x plus 2. Apakah nanti hasilnya 3x kuadrat min 4x min 4? X dikali 3x, ini 3x kuadrat. X dikali 2 itu 2x. Min 2 dikali 3x min 6x. Dan yang terakhir min 2 kali 2 minus 4. 3x kuadrat min 4x min 4. Dan ternyata pernyataan nomor 4 adalah benar. Kita menginjak ke soal berikutnya, soal nomor 8. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat min 3x min 9 per 4x kuadrat min 9.
Untuk menyelesaikan soal ini, anak-anak harus mengulang kembali materi pemfaktoran aljabar ya. Sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita harus merubah mereka menjadi pemfaktoran bentuk aljabar. Pertama, pembilangnya dulu. 2x kuadrat min 3x min 9. Bagaimana cara memfaktorkannya? Langkah pertama, karena koefisien dari x kuadrat itu adalah lebih dari 1, yaitu 2, maka kita perlu kalikan dulu 2 dengan negatif 9. Ini hasilnya adalah minus 18. Kemudian kita cari bilangan. Jika dijumlah, nanti hasilnya adalah koefisien dari x, yaitu min 3. Sedangkan jika dikali, hasilnya adalah min 18. Dan bilangan tersebut, siapakah bilangan tersebut? Jika dijumlah, ketemu min 3. Dan jika dikali, ketemunya min 18. Ya, betul sekali. Itu adalah min 6 dan plus 3. Min 6 dan 3. Kemudian kita akan rubah bentuk yang semula tadi, kita pecah di bagian min 3x nya. Kita pecah menjadi min 6x ditambah 3x min 9. Kemudian kita kelompokkan mereka menjadi dua suku seperti ini dalam tanda kurung. Lalu kita pakai sifat distributif ya. 2x dikali x min 3 ditambah, kalau yang belakang 3x min 9. Untuk membuat jadi sifat distributif berarti kita cari bilangan yang bisa untuk membagi 3, bisa untuk membagi 9. Betul sekali, angka 3, x min 3. Nah, perhatikan suku yang ada di dalam kurung, ternyata dia sama ya, sama-sama x min 3. Jadi langkah kita sudah benar. Kita pecah menjadi x min 3 dikali 2x plus 3. Ini bentuk pemfaktoran untuk yang pembilang. Sedangkan untuk yang penyebut, nah, kalau yang penyebut lebih mudah. Oke, ini ada bentuk lebih mudah. Jadi ciri khas bentuk istimewa ini, tengah-tengahnya ada tanda min. Dia terdiri dari dua suku, biasanya keduanya ini bisa kita pecah dalam bentuk perpangkatan ya, atau kuadratnya. 4x kuadrat min 9 ya. Akar dari 4x kuadrat adalah 2x. Kita tulis gini. Nah, kemudian akar dari 9 3. Kita gunakan tanda yang berlawanan, ini plus, ini min. Jadi sekarang kita gabungkan menjadi satu. Bentuk sederhana dari 2x kuadrat min 3x min 9 per 4x kuadrat min 9 ini berubah jadi x min 3 dikali 2x plus 3 per 2x plus 3 dikali 2x min 3. Lalu ketika ada suku yang sama, 2x plus 3 ini kita bisa coret. Nah, tinggal bersisa x min 3 per 2x min 3. Itu adalah bentuk paling sederhananya. Oke, nanti bisa diulang lagi untuk soal-soal yang bentuknya mirip seperti ini. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini ada gambar persegi panjang yang terbagi menjadi 4 daerah A, B, C, dan D ya. Hitung luas masing-masing bagian. Nah, masing-masing bagian ini punya ukuran yang nampak pada gambar. Ini menurut Bu Maya mudah sih ya. Kalau bagian A ya, bagian A ini panjangnya sama kayak panjangnya C, 8, lebar B. Lebarnya ini 5, berarti luas A mudah sekali, 8 kali 5 ini sama dengan 40. Untuk yang B, panjangnya ini 5, lebarnya 2x, berarti 5 dikali 2x ini sama dengan 10x. Udah ya. Kemudian untuk yang C ini panjangnya 8, lebarnya 2x, berarti ini menjadi 16x. Terakhir D ini bentuk persegi dengan sisi 2x, maka luasnya mudah sekali, sisi kuadrat 2x dikuadratkan berarti 4x kuadrat. Sangat mudah sekali. Kita akan berpindah ke soal nomor 10. Oke. Sebuah segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi 3x min 15 cm. Jika keliling segitiga itu 63 cm, panjang sisi segitiga adalah
anak-anak perlu menggambar terlebih dahulu segitiga sama sisi supaya nanti konsepnya bisa dimengerti ya. Segitiga sama sisi itu ciri khasnya adalah sisinya sama panjang. Kita misalkan mereka sebagai A, sisinya sama panjang. Oke. Kelilingnya 63. Oke, sisinya 3x min 15. Kelilingnya 63. Berarti kalau misalnya A-nya itu adalah 3x min 15, kita cari kelilingnya, itu berarti keliling sama dengan 3A, berarti sama dengan 3 dikali 3x min 15. Di sini keliling diketahui 63. Berarti 9x min 45. Kita pindah ruas yang min 45 ya, nanti menjadi 8, 108 sama dengan 9x, berarti x sama dengan 12. Oke, kita ketemu x-nya. Pertanyaannya adalah panjang sisi segitiga. Sisi segitiga panjangnya sama dengan 3x min 15. X-nya kalian ganti dengan 12. Ini berarti 36 dikurangi 15. Berapa itu? 21 cm. Mudah sekali. Kita akan pindah ke soal nomor 11. Ya, setelah tadi kita belajar tentang aljabar ya, mulai dari pengertian operasi sederhana bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian nanti tadi ada sedikit persamaan linearnya juga. Sekarang kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Semoga anak-anak masih ingat ya. Jadi SPLDV itu nanti untuk mencari himpunan penyelesaian ada 4 metode: eliminasi, substitusi, ada metode grafik, dan ada metode campuran. Biasanya kalau Bu Maya lebih suka saya menyelesaikannya dengan campuran. Ya, jadi menurut saya itu lebih cepat. Tapi kalau ada yang lebih suka dengan eliminasi saja boleh, substitusi saja boleh, atau kalau mau gambar pakai grafik juga nggak masalah. Bu Maya coba terangkan dengan metode campuran ya. 2x min 5y sama dengan 2 dan 5x tambah 2y sama dengan 34. Kita mencari himpunan penyelesaian. Karena saya pakai eliminasi, maka mula-mula Bu Maya ingin mengeliminasi y terlebih dahulu. Eliminasi y. Nah, anak-anak sambil mengingat-ingat kembali gimana cara mengeliminasi sistem persamaan linear dua variabel ya. Yang perlu diperhatikan adalah apakah koefisien y-nya itu sudah sama untuk dua persamaan. Kita lihat atas 5, bawah 2 ini masih belum sama, kita harus samakan. Caranya yaitu dijadikan KPK-nya sama. Kita rubah menjadi KPK-nya. Jadi 5 dan 2 itu KPK-nya 10. Oke. Baris pertama. Oke, koefisien dia ada 5. Supaya menjadi 10, dia dikali 2. Di sini ada tanda min, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita tetap pakainya 5-nya saja. Tandanya tetap sama. Sedangkan yang bawah untuk 2 biar jadi 10 kita kalikan 5. Ini yang dikali adalah satu baris. Kita coba di persamaan yang pertama semuanya dikali 2, berarti hasilnya 4x min 10y sama dengan 4. Kemudian yang bawah 25x plus 10y sama dengan 34 kali 5 itu 2170. Oke, selanjutnya kita akan mengeliminasi yang y. Di sini y koefisiennya sudah sama 10 tapi beda tanda. Yang baris pertama tandanya min 10y, baris kedua plus 10y. Maka kedua persamaan ini harus kita jumlah supaya y-nya jadi 0. 4x tambah 25x itu hasilnya adalah 29x. Y-nya habis ya. Kemudian sama dengan 4 ditambah 170 itu 174. Maka nilai X-nya di sini adalah 174 dibagi 29. Hasilnya adalah 6. Kita sudah ketemu X-nya 6. Berikutnya untuk mencari Y kita substitusi saja ke salah satu persamaan ya. Substitusi.
substitusi. Ini namanya metode campuran. Anak-anak bisa milih di antara dua persamaan, boleh persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Misal Bu Maya pakai persamaan yang kedua, 5x tambah 2y sama dengan 34. X-nya kita ganti dengan 6, berarti 5 dikali 6 ditambah 2y sama dengan 34. 30 ditambah 2y sama dengan 34, maka 2y sama dengan 34 kurangi 30, hasilnya adalah 4, y nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 11 adalah 6,2. Cukup mudah ya. Kita akan beranjak ke nomor 12. Yes. Oke, diketahui sistem persamaan berikut. Oke, sistem persamaannya ini lumayan rumit karena memuat di dalamnya ada bentuk pecahan ya. 2x tambah 1/3 ditambah y tambah 2/5 sama dengan 10. Yang satunya x min 4/2 ditambah 2y tambah 1/9 sama dengan 6. Untuk menyelesaikan soal ini supaya mudah, anak-anak harus merubah bentuk ini menjadi bentuk yang tanpa pecahan. Caranya gimana? Caranya adalah dikalikan dengan KPK dari masing-masing penyebut. Persamaan yang pertama, penyebutnya adalah 3 dan 5. Maka untuk persamaan yang pertama, anak-anak bisa kalikan dengan 15. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, penyebutnya 2 dan 9. Maka anak-anak bisa untuk merubahnya, caranya dikalikan dengan 18 karena KPK-nya adalah 18. Oke. Kalian boleh pause video ini lalu kalian coba dulu untuk mencari bagaimanakah bentuk dari pecahan ini, sistem persamaan yang memuat pecahan ini setelah kalian kalikan dengan KPK tadi. Untuk persamaan yang pertama kita kalikan dengan 15. Ya, kita perhatikan dari suku yang pertama dikali 15, maka 15 nanti bisa dibagi 3 dulu. Hasilnya adalah 5 dalam kurung 2x tambah 1. Ditambah untuk suku yang kedua ini dikali, berarti kalau dikali 15 bagi 5 itu 3 ya, berarti nanti pembilangnya menjadi 3 dikali y tambah 2. Kemudian sama dengan 10 juga dikali 15, hasilnya 150. Ini bisa disederhanakan, 10x ditambah 5 ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 150. Kita buat menjadi lebih rapi, 10x tambah 3y tambah 11 sama dengan 150, berarti 10x ditambah 3y sama dengan 150 dikurangi 11 itu 139. Bentuk yang kedua, penyebutnya adalah 2 dan 9, berarti kita kalikan dengan 18 ya. X min 4/2 kali 18, berarti nanti 18 dibagi 2, 9 ya, berarti 9 dikali x min 4 ditambah, kalau yang suku satunya kita kali 18 dibagi 2 itu 18 dibagi 9 itu hasilnya 2, berarti pembilangnya nanti dikali 2 dikali 2y ditambah 1 sama dengan 16 itu 6 itu juga nanti dikali dengan 18 kali 6 itu hasilnya adalah 108. Oke, kita rapikan lagi. Ini 9x min 36 ditambah 4y ditambah 2 sama dengan 108. Kita rapikan lagi, 9x ditambah 4y min 34 sama dengan 108. Min 34 nanti bisa pindah ruas ke kanan, 9x ditambah 4y sama dengan 142. Nah, setelah kita coba untuk merubahnya menjadi bentuk tanpa pecahan, maka kita peroleh dua persamaan. 10x tambah 3y sama dengan 139, dan yang kedua 9x plus 4y sama dengan 142. Berikutnya kalian operasikan saja dengan SPLDV. Silakan pause video ini terus kalian coba untuk menentukan hasil persamaannya, boleh dengan eliminasi, boleh substitusi, boleh campuran. Nanti kalau sudah ketemu kalian boleh lanjut video ini untuk menyimak pembahasan bagaimana menyelesaikan berikutnya.
Baik, kita akan ketemu di bentuk yang baru ya, bentuk yang lebih mudah untuk menghitung. Nanti Bu Maya langsung pakai metode eliminasi. Bu Maya akan mencoba mengeliminasi untuk sumbu Y ya, koefisien Y, maaf. Di persamaan pertama, koefisiennya adalah 3, di persamaan kedua, koefisiennya adalah 4. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Persamaan pertama kita perlu kali 4, persamaan yang kedua diperlu kali 3. Persamaan pertama nanti menjadi 40x ditambah 12y sama dengan 556. Persamaan kedua menjadi 27x tambah 12y sama dengan 426. Karena koefisien sumbu y tandanya sama, berarti kita kurangi ya. Ini ini 13x sama dengan berapa nih? 130. Maka x-nya adalah 10. Kita ketemu nilai x. Untuk mencari y, anak-anak bisa masukkan ke salah satu persamaan ya. Misalnya Bu Maya masukkan di persamaan yang pertama, 10x tambah 3y sama dengan 139. X-nya kita ganti dengan angka 10. 10 dikali 10 ditambah 3y sama dengan 139. Berarti 100 ditambah 3y sama dengan 139. 3y sama dengan berarti 139 dikurangi 100, itu hasilnya 39, maka y adalah 13. Kita ketemu x-nya 10 dan y-nya 13. Pertanyaannya adalah nilai dari 3x min y. Kita ganti 3 dikali 10 min 13. 30 dikurangi 13, itu hasilnya adalah 17. Cukup mudah ya. Baik, kita akan lanjut di pembahasan soal nomor 13. Oke, simak ya, ini soal masih materi SPLDV cuma dalam bentuk soal cerita. Jumlah dua bilangan bulat 38, 2 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua adalah 13. Selisihnya berapa? Bilangan bulat. Nah, kita perlu memisalkan ya. Memisalkan bilangan bulat yang pertama adalah A, yang kedua adalah B. Jumlah dua bilangan bulat berarti A ditambah B sama dengan 38. 2 kali bilangan pertama berarti 2A dikurangi bilangan kedua, itu sama dengan 13. Nah, kita akan ketemu sistem persamaan linear dua variabel lagi. Oke, cara menyelesaikannya sama seperti di nomor-nomor sebelumnya, bisa pakai eliminasi, bisa substitusi atau campuran ataupun grafik. Kalau Bu Maya tetap pakai yang campuran. Di sini Bu Maya akan mengeliminasi B karena sudah sama, koefisiennya cuma beda tanda. Kalau beda tanda berarti di jumlah ya. A ditambah 2A, 3A sama dengan 38 ditambah 13, 11, 51. Maka A hasilnya adalah 51 dibagi 3, 17. Nah, sekarang kalau A udah ketemu, maka anak-anak bisa pakai A tambah B sama dengan 38. A-nya 17 tambah B sama dengan 38. Maka nilai B adalah 38 dikurangi 17, 21. Berarti kita ketemu A-nya 17, B-nya 21. Berapakah selisihnya? Nah, kita kurangi dari yang besar dikurangi yang lebih kecil, berarti B dikurangi A. 21 dikurangi 17 itu sama dengan 4. Berikutnya soal nomor 14 ya. Kalian boleh pause video ini untuk mencoba. Pak Hadi seorang peternak ayam dan sapi. Jumlah semua ternak 63 ekor dan jumlah semua kaki ternak 166 kaki. Banyak sapi Pak Hadi. Berarti ada dua hewan di sini yang dibicarakan, ayam dan sapi. Kita bisa misalkan ayam sebagai A, biar mudah ya, sapi sebagai S. Jumlah semua ternak berarti A ditambah S sama dengan 63 ekor atau 63. Jumlah semua kaki ternak. Oke, ayam itu kakinya 2, berarti 2A. Sedangkan sapi kakinya 4S sama dengan 166. Oke, berapa banyak sapi Pak Hadi? Sapi itu berarti yang dicari adalah yang S. Ya, yang dicari adalah yang S. Maka untuk mengetahui berapa sapi, kita perlu pakai metode eliminasi yang paling mudah. Eliminasi, yaitu kita eliminasi A.
Oke, di sini koefisiennya beda ya. Yang persamaan pertama koefisiennya 1, yang kedua adalah 2. Berarti nanti kita samakan menjadi KPK-nya yaitu 2 yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. 2A ditambah 2S sama dengan 126. Yang ini 2A ditambah 4S sama dengan 166. Tandanya sama, kita kurangi. 2S dikurangi 4S min 2S sama dengan 126 kurangi 166 minus berapa ini? Minus 40. Berarti S sama dengan min 40 dibagi min 2, 20. Jadi banyak sapi Pak Hadi adalah 20 ekor. Kita pindah ke soal nomor 15. 2 tahun yang lalu, seorang ayah umurnya 6 kali umur anaknya. 18 tahun kemudian, umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Jumlah umur mereka sekarang adalah, nah ini soal tentang umur adalah soal yang biasanya anak-anak itu bingung dalam membuat model matematika. Kita harus baca pelan-pelan. Kita misalkan dulu ada ayah, ada anak ya. Kita misalkan boleh dengan X sebagai ayah, ya umur ayah sekarang, Y adalah umur anaknya sekarang. Ini adalah umur sekarang ya. Jadi ketika ada kalimat 2 tahun yang lalu, maka umur sekarang perlu dikurangi 2. Umur ayahnya 6 kali umur anaknya, itu 2 tahun yang lalu. Berarti ayah 2 tahun yang lalu itu X min 2 sama dengan 6 kali umur anaknya. Anaknya juga 2 tahun yang lalu. Berarti 6 dikali Y min 2. Kita operasikan X min 2 sama dengan 6Y min 12. Kita rapikan, 6Y boleh dipindah ke kiri. X min 6Y sama dengan min 12 ditambah 2. X min 6Y sama dengan minus 10. Kita ketemu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 18 tahun kemudian umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Ini umur ayah maksudnya. 18 tahun kemudian berarti umurnya sekarang perlu ditambah 18 tahun. Ayah itu berarti X tambah 18 sama dengan 2 kali umur anaknya. 2 kali umur si anak juga dalam time frame yang sama di 18 tahun kemudian. X tambah 18 sama dengan 2Y ditambah 36. Kita rapikan. X min 2Y sama dengan 36 dikurangi 18 itu 18. Nah, kita akan ketemu 2 persamaan. Ya kan, yang pertama X min 6Y sama dengan min 10, dan yang kedua adalah X min 2Y sama dengan 18. Pertanyaannya, jumlah umur mereka sekarang. Oke, eliminasi aja langsung. Kita bisa eliminasi X-nya dulu karena X-nya ini koefisiennya sudah sama, cuma tandanya beda. Kalau tanda beda kita kurang. Betul. X kurangi X habis. Min 6Y min ketemu min jadi plus ya, berarti min 6Y tambah 2Y berarti minus 4Y sama dengan, nah kalau min 10 min 18 minusnya jadi lebih banyak, jadi minus 28, maka Y sama dengan 28 bagi 4 17. Kok 17? Maaf, 7 tahun untuk umur Y atau umur anaknya. Umur ayah, nah sama, kita pakai salah satu persamaan. Misalnya Bu Maya pakai persamaan yang kedua, X min 2Y sama dengan 18. Y-nya silakan anak-anak ganti dengan angka 7 sama dengan 18. Berarti X min 14 sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 ditambah 14 32. Kita ketemu ayahnya 32 tahun dan anaknya 7 tahun. Jumlah umur mereka X tambah Y berarti 32 ditambah 7, hasilnya 39 tahun. Baik anak-anak, di video kali ini Bu Maya bahas 15 nomor terlebih dahulu. Dan jangan lupa besok di video yang kedua, di part yang kedua, Bu Maya akan bahas soal dari nomor 16 sampai nomor 31. Pastikan kalian mengikuti video ini dari awal sampai habis. Jika ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Tetap semangat, semoga nanti dapat nilai maksimal di sumatif akhir semesternya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part yang kedua.